bisa dibilang yang cukup usia lah ya. Usianya 84 tahun, meninggal di usia 84, tempatnya Parit, jam setengah 1 siang. Oma tercinta kita ya meninggal gitu. Oma yang aku kenal sangat sayang lah sama cucu-cucu, yang dekat sama keluarga-keluarga besar di Jakarta maupun Surabaya. Ya, dan penyakit cancer cervix stadium 4 gitu. Ya itu yang itulah musuh dari setiap orang lah ya. Penyakit itu kan belum ditemukan obatnya. Namun ya paling penting sekarang Oma udah gak menderita, sudah berada di alam yang lebih baik. Itulah doa aku dan keluarga juga untuk bisa tetap kuat jalani hari-hari kedepannya. Itu yang paling sulit sih, apalagi untuk mama yang bisa dibilang orang tuanya mama cuma satu dari dulu ya, Oma aja. Opa aku juga sudah nggak ada, udah meninggal. Mama dekat sekali dengan Oma maupun aku dan adik aku, jadi ya itu yang paling sulit sih masa-masa seperti ini gitu ya. Memang sulit untuk kita terima, namun ya positifnya Oma udah berada di tempat yang lebih baik gitu sih. Terdiagnosanya tuh 10 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Desember ya gitu. Kita lagi mau menutup tahun dan ternyata Oma mengidap penyakit ini, harus dijalanin gitu. Oma masih baik-baik aja waktu itu, tapi 3-4 bulan terakhir emang kondisi fisiknya terjun bebas, drop. Sebulan terakhir memang masa-masa kritisnya sih bisa dibilang. Oma drop, sudah asupan makanan minuman sudah tidak bisa dikonsumsi lagi sama Oma, harus pakai sonde. Seminggu yang lalu udah mulai pakai sonde, pasang selang 30 cm masuk ke dalam organ badannya untuk masukin asupan makanan, minuman, obat-obatan. Namun ya setelah itu Oma pulang. Kami selalu di rumah karena dokter menyarankan, kasihan, bikin stres kalau dia harus jauh dari keluarga gitu dan berada di rumah sakit. Itu kan pasti momok bagi semua orang ya, pengennya di rumah. Ya udahlah kita ikutin, lebih baiknya seperti itu. Namun ketika kondisinya sudah tidak memungkinkan ya, 3-4 hari yang lalu sempat dibawa ke rumah sakit, sempat sudah balik ke rumah. Terus kemarin ya Oma sudah drop sekali, bawa kembali ke rumah sakit yang sama, ya, ditangani dengan baik. Di beberapa jam terakhirnya Oma hidup, keluarga sudah ngumpul semua dari Jakarta, sudah ngumpul, sudah video call sama keluarga terdekat juga dari Surabaya. Ya akhirnya dari situlah langsung Oma pulang ke rumah bapak. Oma sudah nggak bisa ngomong sebenarnya, sudah hampir 1 bulan. Kadar ingatannya pun juga sudah turun drastis, sering lupa sama cucunya gitu. Oma ingat aku nggak? Lupa, nggak tahu, dan nggak bisa ngomong, udah gini aja. Terus ya begitu sampai akhirnya makin turun kondisinya. Oma nafasnya juga sudah perlu bantuan oksigen di 2 titik, dari nasal, hidung, sama dari mulut gitu, untuk mensupport itu. Dan kemarin pas ke rumah sakit, tepatnya pukul 1 pagi ya, sampai di rumah sakit, Oma itu sudah membutuhkan support oksigen di 2 titik itu. Dan dokter juga sudah bilang bahwa Oma ini sudah berada di dying process, itu sudah memasuki fase-fase terakhir, dimana GCS-nya kalau di istilah kedokteran itu Glasgow coma saturation ya, kalau nggak salah itu dia sudah di 4 titiknya. Sedangkan manusia normal yang tidak mengidap penyakit apapun itu di titik 15 seperti kita gitu, di 15. Oma sudah turun ke 4, itu sudah di penghujung, karena ketika kita sudah masuk ke stage 3 itu tandanya kita sudah masuk dalam fase koma. Jadi Oma juga 1 step sebelum koma, jadi beberapa jam setelah itu Oma langsung masuk ke fase koma, di mana sudah nggak sadarkan diri. Nah di tangannya sih dokter bilang sudah tidak berdenyut. Terus
sudah tidak merespon apapun, tidak bisa merespon suara yang masuk, pergerakan jari, alis apapun tidak bisa digerakkan secara motoriknya, tidak bisa menggerakkan itu. Gimana ya, Tuhan masih memberikan detak jantung sih sampai sejam 2 jam ke depan kemarin itu. So it's good. I mean, ya Oma berpulangnya dengan baik. Kita kenal Oma dengan Oma yang baik, Oma yang gaul. Bisa ditanya teman-teman semua itu sangat sayang sama Oma. Ketika hari ini kita membuka rumah duka, dari semalam teman-teman, kerabat, keluarga semua udah pada hadir, udah pada datang, memberikan supportnya, memberikan doanya. Ya, aku mengucapkan terima kasih banyak juga untuk teman-teman keluarga yang sigap, yang datang di momen-momen yang sangat sulit untuk keluarga saya. Nah, ini adalah sosok yang memang sangat cheerful, tidak pernah nomor satu pasti sayang sekali dengan kita. Oma itu pribadi yang sangat baik, yang sangat dia keras terhadap orang-orang yang di luar keluarganya yang dia tidak terlalu kenal, namun kalau sama keluarganya apapun akan diberikan. Orang-orang zaman dulu ya seperti itu kan, maksudnya lebih kolot pemikirannya, namun kalau untuk keluarga nyawanya akan diberikan, akan melakukan apapun untuk membahagiakan keluarga. Itu aku sangat merasa privilege, sangat bersyukur bisa mempunyai sosok nenek yang menemani aku sampai aku usia 28 ini, bisa dapat kesempatan untuk bisa dicintai sama Oma dan juga bisa mencintai Oma.